Thank you. Wow, it's a great day to start with the coffee, indeed. Oh, Yun, kopi apa yang paling romantis? Apa ya? Kopiin aku dengan bismillah? Salah. Buset dong. Kamu harus cobain salah satu varian dari menu kamu ini. Oke, aku coba ya. Ya. Enak kan? Enak banget. Apalagi kalau diminumnya bareng kamu. Ih, bisa aja nih aku jadi malu nih diliatin Besti Bulog. Oh iya, ngomong-ngomong Besti Bulog, hari ini kan podcast ya? Iya, katanya hari ini ada narasumber yang luar biasa. Bener, luar biasa, inspiratif dan insightful banget. Lo harus ikutin dulu sekarang. Siapa tuh? Ada deh, yuk. Oke, Let's let's go. go. Besti Bulog, di episode kali ini kita akan membongkar rahasia suksesnya seorang pengusaha muda dan talentanya dalam dunia bisnis yang gak kaleng-kaleng lagi nih. Let's get to know him. Of course you know, it's Dennis Jonathan. Halo Bro Denis, apa kabar nih? Halo, baik. Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk, biasa ngurusin bisnis juga. Sibuk banget ya. Oh, kita kan baru pertama kali nih Iya, ketemu betul. Kavi nih. Kalau boleh tahu nih, Bro Denis udah berapa lama sih berkecimpung di bisnis F&B ini? Berkecimpung di dunia bisnis F&B ini sebenarnya tuh sejak saya lulus kuliah, berarti tahun 2008-2009 ya. Jadi hampir 16 tahun kali ya untuk dunia F&B gitu. Udah lama juga ternyata ya, Bro? Lumayan. Oke. Kenapa milih F&B gitu? Pertama sebenarnya dunia bisnis yang saya gelutin itu bukannya F&B gitu. Jadi saya tuh malah sebenarnya dulu berkecimpung di dunia I.O. gitu ya, public speaking dan lain sebagainya. Nah, karena ada satu kesempatan, momen ya jadinya gimana ya? Kayaknya di F&B karena saya itu suka makan. Saya suka makan yang pertama. Sama. Terus kalau pergi keluar kota selalu cari makanan yang Khasnya gitu ya? khasnya, unik-unik dan yang aneh-aneh gitu ya. Iya. Jadi passionnya itu emang suka makan, sebenarnya nggak bisa masak gitu aja. Gitu. Suka makan tapi bisa masak Iya. ya? Oke, kalau ngomongin bisnis F&B ini nih. Iya. Nah, Bro Dennis ini dari awal tuh ada filosofinya nggak sih bisa pilih nama temu kamu ini? Atau ada personal, personal story-nya kah? Oh, mengenai temu kamu ya? Mengenai temu kamu itu sebenarnya gini. Jadi sebelum temu kamu ada ini, kita di dunia F&B itu sebenarnya saya punya brand lain. Sebelum pandemi sebenarnya. Jadi temu kamu ini benar-benar terinspirasi sebenarnya dari kondisi pandemi. Ya, jadi di mana semua orang tuh kayak nggak bisa ke kafe, nggak bisa makan, restoran kita tutup. Saya punya food court di mall juga harus tutup semua gitu ya. Kan itu pukulan buat kita semua ya, buat para pelaku bisnis, bukan cuma F&B. Dan yang paling telak mungkin paling terasa adalah dunia kafe, restoran gitu ya. Yang dimana harusnya itu menjadi pemasukan buat kita kalau orang nongkrong gitu. Nah, temu kamu itu berawal dari sana. Akhirnya ketika pemerintah sudah mulai bikin kebijakan boleh nongkrong ataupun ke kafe, ke restoran 50%, 70% orang pada waktu itu ya. Itu kita nggak nyerah sih. Jadi kita sudah mempersiapkan dulu fondasinya. Kita mau bikin lagi sesuatu coffee shop, cafe gitu ya, untuk orang-orang tuh bisa bertemu gitu ya. Jadi kita pengen bikin suasana tuh emang kalau nongkrong ketemu kamu ya pengennya ketemu kamu doang, ketemu kamu gitu loh. Iya sih. Gitu. Seru, Jadi seru. kafe ini bukan cuman untuk makan doang, bukan cuman untuk pesen minuman doang, tapi bisa untuk ketemu orang-orang lain juga gitu. Karena pada waktu momen pandemi untuk ketemu orang itu kita baru ngerasa ya, baru itu momen yang berharga ya. Banget. Itu sih awalnya kenapa temu kamu itu akhirnya namanya temu kamu gitu. Berarti itu tahun 2021? Iya, kita menelurkan brand ini, ngeluarin brand ini sekitar 2021 pertama kalinya. Dan kita punya visi memang kafe itu kan dulu kan nggak ada harapan ya, kapan ini berakhir pandemi gitu kan. Nah, kita punya satu visi ya, kita akan ada namanya kafe ya temu kamu gitu. Gitu kira-kira. Kalau ini kan aku pernah juga tuh waktu jalan gitu ya, aku lihat ada temu kamu lain gitu ya, maksudnya di daerah lain. Ini kalau yang di Kebun Jeruk ini cabang keberapa nih? Oke, bisa dibilang ini adalah cabang yang ke-7 gitu ya. Jadi
kebetulan kita memang ada di beberapa daerah. Jadi selain di Jakarta ini kita ada di Bekasi, Depok, Pamulang, Cibubur, kota-kota lain seperti Yogyakarta, Wonosobo kita juga baru buka. Terus kita bulan Juni ini kita akan buka di Kota Batu, Malang. Lalu kita akan buka di Bandung, lalu juga akan buka di Bali gitu. Nah di Batu ini adalah salah satu outlet terbesar kita nantinya di Batu, sekitar hampir 4.000 meter itu, dan jadi tempat wisata yang pasti Batu itu selalu rame ya. Harapannya akan selalu rame. Lalu kedua bersama dengan Cinta Laura kita akan buka di Bandung, itu luasnya juga 4.000 meter. Jadi mudah-mudahan temu kamu bisa ke seluruh Indonesia ya. Amin. Gitu. Tadi kayaknya udah banyak banget, ada berapa sih? Baru 7 sebenarnya. Ini 7. Ya? Cuma memang konsep kita bukan coffee shop yang ekspres ya. Jadi kita coffee shopnya memang coffee and eatery, jadi restoran, makanan ada banyak gitu sih kira-kira. Nah, denger-denger juga nih, Bro Dinis, di cabang temu kamu Kebon Jeruk ini, itu tuh merupakan salah satu aset punya Perum Bulog ya? Iya. Nah, itu tuh gimana sih kok bisa nemu aja gitu aset di sini? Oke. Nah, pertanyaan bagus tuh. Kapan saya jadi lupa? Awalnya gimana ya bisa ketemu? Tapi intinya saya tertarik dengan lahan sekitar ya. Jadi mungkin saya tinggal di Jakarta Barat. Lalu saya cari informasi mengenai daerah sini. Lalu saya lupa awalnya gimana dan ketemu siapa pertamanya gitu ya. Tapi akhirnya kenal lah dengan beberapa teman-teman dari Bulog gitu ya, yang akhirnya menjembatan kita lah untuk bisa menyewa di daerah sini gitu bersama dengan tetap perumahan Bulog gitu. Kalau Dennis ini kan pebisnis ya, pasti harus ada pertimbangan milih lokasi gitu ya. Nah, pertimbangannya itu apa sih sampai menentukan oh ini tempat yang layak untuk saya usaha nih gitu? Oh oke. Nah yang pertama pasti letaknya strategis ya. Jadi dan itu bukan cuman karena dekat sama apa dan lain-lain enggak, tapi memang pertimbangan di mana yang saya lihat kalau lokasi itu pasti strategis. Yang kedua kita punya pesaing itu ada di sekitar sini, patokannya seperti apa, jadi pertimbangan juga kompetitor kita punya pertimbangan. Yang ketiga layak atau tidak lahan itu dijadikan sebagai bisnis F&B, sebenarnya itu sih. 3 patokan itu yang saya jadikan untuk kenapa saya memilih akhir lokasi ini tetap yang dimiliki oleh Perum Bulog gitu. Berarti memang harus dilihat lokasi strategis. Betul. Terus juga ini pesaing kita kompetitor ya. kita. Kompetitor kita ya. Dan daerahnya pasti ya. Ya, lokasi udah strategis nih, Iya, Denis. Nah, ada strategi khusus nggak sih untuk menarik konsumen biar datang ketemu kamu ini? Oke, strategi khusus pasti ada ya. Semua bisnis pasti punya strategi khusus. Tapi yang pastinya kita jalan adalah kita selalu menggunakan kegiatan, apalagi sekarang media sosial ya, yang lebih tinggi. Kita juga ada menggunakan influencer food blogger. Lalu kita campaign branding yang selalu rutin kita jalanin. Kalau tahun lalu kita bersama dengan Raffi Ahmad Nagita, branding temu kamu. Nah sekarang campaign kita tahun ini mungkin kita juga kebetulan akan buka di beberapa lokasi besar-besar. Jadi campaign-nya mungkin nggak cuman sekedar influencer dan food blogger, tapi mungkin brand activation yang kita jalanin di tahun ini sih. Kayak gitu. Iya, berarti banyak banget ya pertimbangannya ya. Bisnis tadi dan juga memang harus kerjasama sama influencer dan lain-lain ya. Berarti kok ini sebenarnya kita kalau memilih aset itu tadi tuh kita nggak boleh asal-asalan gitu ya, harus sesuai gitu. Nah kalau saya boleh tahu harganya nih kok, harga yang ditawarkan Bulog ketika sewa aset ini menurut Koko nih udah pas atau enggak gitu ya? Karena kan pasti pebisnis maunya cuan gitu ya kan. Nah, kira-kira gimana? Menurut saya bisa dikurangin lagi ya. Harapannya ya. Titipan pesan ya. Ya, intinya sesuai, tapi lebih sesuai lagi kalau turunin lagi lah. Semuanya kan berdasarkan ego gitu. Ya, apalagi gitu. Udah jadi bintang tamu nih kok. Iya, jadi harusnya ya kalau secara harga dan ini pastinya kita kalau nggak sesuai nggak mungkin deal gitu ya. Sama sesuai, tapi alangkah lebih sesuai lagi, diskon lagi kan gitu. Pastinya gitu. Tapi pelayanannya oke kan? Oke banget, teman-teman Bulog nih oke, ramah, cepet gitu ya, terus juga aktif lah ya untuk merespon gitu. Oke, Bro Denis, jadi selanjutnya nih 3 kata yang menggambarkan pengalaman Bro Denis dalam menyewa aset di Perum Bulog. Oke, yang menggambarkan ya. Pertama ramah, kedua aktif gitu ya. Terus yang ketiga welcome sih. Welcome itu bukan cuman apa ya, bukan cuman sekedar ditangani sebagai klien gitu ya. Cuman welcome tuh ya dianggap berbagian lah sebagai keluarga lah ya untuk kita bisa ngobrol juga gitu-gitu. Komponennya udah lengkap banget ya.
Nah, itu tadi Besti Bulog Spill the Beans bareng Ko Dennis yang tadi udah spill tipis mengenai bagaimana sih bisnis F&B, terutama di coffee shop. Semoga Besti Bulog dapat insight yang bermanfaat nih bagi bisnis-bisnis Besti Bulog di luar sana. Dan juga bagi Besti Bulog yang masih bingung nih ya untuk cari tempat, untuk sewa, untuk usaha gitu ya. Langsung aja bisa pakai aset dari Perum Bulog yang tentunya lengkap dan juga strategi. Iya, bener banget Yuniar. Jadi buat Besti Bulog yang lagi cari tempat usaha atau mungkin ingin memulai bisnis baru, jangan lupa ya, cek berbagai pilihan strategis yang dikelola oleh UB Okaset Perum Bulog. Nah, di mana tuh Jules ceknya? Ya, ceknya bisa di sini, ekatalogaset.bulog.co.id. Ya, Bro Denis, tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar ya, terus insightful banget. Kita bisa nggak sih diajak keliling buat muterin temu kamu ini? Oh boleh banget. Yuk kita lihat ya. Oke, let's go! Kok ide layout kayak gini tuh dari mana sih desainnya? Oke, jadi kalau ngomongin layout, ini dari pertama kita masuk, kita tuh kayak memberikan kesan itu tuh rumah yang nyaman ya, rumah nyaman. Kayak rumah sendiri Tapi gitu ya. kita mau menunjukkan bahwa dari pintu masuk pun udah ngelihat gambar yang menarik ya. Jadi kayak dari kanan ini udah ada makanan favoritnya kita ini yang ya. wajib dicoba. Oh, ini favoritnya? Yes, betul. Jadi 3 ini adalah wajib coba. Lalu yang di kanan sebenarnya perjalanan kita gimana temu kamu itu nggak main-main dalam membentuk atau membuat kopi ya. Jadi kita nggak pakai bijinya ya, kopi biji kopi yang sembarangan, tapi pakai yang premium yang enak gitu. Baristanya tuh nemu di mana sih kok? Nemu. Barista bukan nemu, tapi dia bukan lowongan pastinya ya. Jadi dengan resep yang kita punya, kita juga pasti ada rekrutmen untuk tim barista, tim kitchen sebelah sana gitu ya. Jadi ada seleksinya pasti yang pastinya sesuai buat spesifikasi buat barista kita dan kitchen kita gitu sih. Kalau beans kopinya nih, kan tadi kau bilang ini premium ya? Dari mana aja nih kok? Oke, beans kita yang jelas kita pakai lokal ya, nasional Indonesia. Karena kita mau spill semuanya itu memang ngutamain karakteristik dari biji kopi dari Indonesia. Jadi kalau sini ada Sumatera, ada Mandailing, ada Gayo ya? Ini spesialnya kita Nusantara Blend. Nusantara Blend. Ada Gayo wine dari Aceh, ya tapi nggak ada wine-nya ya. Ini cuman fermentasi dari wine. Lalu halu banana yang rasanya ada banananya gitu. Jadi kita mengedepankan biji kopi Indonesia. Indonesia ya. Gitu. Tuh Nah, ini apa? kapasitasnya berapa nih kok? Kalau tempat duduk? Untuk tempat duduk kita sampai dengan saat ini kita kalau maksimal duduk semua adalah 80. Tapi 80. kita pernah ada company gathering segala macam yang udah dilakuin di tempat ini. Total kita bisa sampai 120 orang gitu ya. Jadi kalau semua full dipakai total 120 orang. Tapi kalau sitting semua 80 sih. Nah, kalau ini bagian apa nih kok? Nah, ini masih area dari barista. Jadi kita area barista letter L seperti ini. Konsepnya memang kita memang modern premium juga ya, dari stainless semua. Terus kita juga mau tambah kebersihan dan lain sebagainya. Jadi ini pembuatan minuman-minuman, kopi dan lainnya itu di area sini. Dan pastry kita dari sebelah sana. Berarti ini waktu sewa itu nggak semuanya di ini ya, ya? Ada yang dipertahankan juga atau Iya, bangunan dipertahankan tapi kita buat konsep seperti ini karena supaya kita mengedepankan masih ada homey dari rumah lamanya masih kita perbaikin. Tapi emang kerasa banget sih homey. Iya, betul. Ini wilayah outdoor ya? Iya. Smoking berarti di sini? Yes, jadi di area ini area smoking area. Ini kita buat tetap ada terbuka ya karena supaya ada hijau-hijaunya juga. Terus orang mau smoking, orang nongkrong, terus yang pengen cepet aja duduk sambil ngobrol enak ya di sini tempatnya. Kita siapin ada indoor dan outdoor. Kayaknya ada live musiknya juga ya kok? Live musik kita belum ada, tapi kita untuk beberapa event kita ada. Dan nanti kita akan mulai rutin untuk beberapa event yang kita radakan setiap bulannya. Nah di sini juga ada area juga nih apa ya? Ya ini masih area outdoor, bagian dari area outdoor ya. Jadi kita ada area outdoor dan indoor, pembagiannya sekitar 40%-an di outdoor, 60% di indoor. Jadi masih mengutamakan kalau orang yang mau ngerokok supaya nggak ganggu ya, misalnya kalau indoor kita ya akan terpisah split karena banyak family juga yang makan di sini ya. Kalau meeting roomnya kok? Oke, meeting room sebelah sana yuk kita lihat. Satu ruang meeting di sini bisa muat 14 sampai 18 orang yang kalau memang mau masuk untuk private juga bisa dining ataupun untuk memang full meeting ya, boleh. Gitu. Dan ini salah satu area di dine in kita juga, area indoor. Nah ini area indoor yang memang buat kita semua makan dine-in ataupun mau di-booking secara private juga nggak masalah. Salah ya. Gitu. Oke, bro, tadi kita udah diajak keliling puas banget ngeliat semua layout dan desain dari temu kamu ini. Gimana kalau kita lanjut ngobrol di studio lagi ya? Oke, yuk. Oke, kuy. Let's go. Wah, tadi kita seru banget ya udah lihat-lihat nih kok untuk restorannya, untuk
Temu Kamu ini ternyata banyak tempat-tempat yang Iya, betul. enak untuk nongkrong ya. Iya. Ada yang untuk keluarga bisa gitu ya, ataupun acara aku tadi lihat juga ya. Seru banget ya Jos ya? Seru banget, chill banget. Gue pasti banget bakal kesini lagi sih. Iya. Gitu dong. Teman-teman. Ya. Dan tadi udah sempat nyobain kita tadi ya matcha sisa Iya. dan juga pistachio latte enak banget Tapi ternyata. favoritnya pistachio latte-nya tuh enak banget sih. Oh ya? Iya. Oke, thank you. Oke, terima kasih banyak nih Ko Denny sudah ngundang Ya. kita ketemu kamu Coffee and Eatery. Sama-sama. Ya kita banyak banget dari ngobrol-ngobrol ya, udah dapet insight dari Ko Denny yang sangat bermanfaat. Semoga bisnisnya Ko Denny semakin maju, Amin. pengunjungnya semakin ramai ya Amin. kan. Dan kalau bisa nanti undang-undang saya juga kok makan gratis. Pasti. Udah makin cuan-cuan Iya, ya. makin cuan. Oke, Bestie Bulog, don't forget to watch, comment, like, and subscribe this video di channel Bulog Bisnis. There is episode Ngopi Saset, ngobrolin properti bersama Ovaset. Sampai ketemu di episode Ngopi Saset berikutnya ya. Karena properti bukan sekedar bangunan. Tetap di peluang dan juga perjalanan. See you and bye.